تفضل أستاذ. الشيء لم ينتهي الشيء لم ينتهي بعده. وقال بعض الناس الشفعة للجوار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة في كتاب الحيل وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية. لا الشفعة للجوار ثم عمد إلى باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة اشترى سهما من مئة سهم ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار وله أن يحتال في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwatu fillah, pada pekan lampau kita telah berbicara tentang al-hilah dalam rangka untuk menghindari zakat. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang adanya hilah dalam membatalkan syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah itu dalam bab muamalat. Syuf'ah ya dalam bab muamalat adalah kepemilikan atas suatu bidang tanah yang dimiliki beberapa orang dan belum lagi dibagi-bagikan, belum ditetapkan batasannya. Misalnya ada 5 orang berserikat membeli tanah 1 hektar, ya, atau 2 orang berserikat membeli tanah 1 hektar, dan belum lagi terjadi padanya pembagian, penentuan, ya, tidak dibuat padanya batas-batas, belum ada batasnya, ya, maka apabila 2 orang tadi itu membeli 1 bidang tanah, ya, mereka berserikat padanya, tidak boleh temannya itu menjual bagiannya kepada orang lain, ya, sebelum dia meminta izin terlebih dahulu kepada, ya, sahabatnya yang mereka berserikat membelinya. Apabila dia jual tanpa sepengetahuan temannya, tadi misalnya antara Zaid dan Umar, Zaid dan Umar membeli satu bidang tanah, 1 hektar tanah misalnya, ya, atau membeli, ya, misalnya 1 ruko, mereka berserikat untuk membeli ruko tersebut, ya, dan semacamnya. Kemudian tidak boleh si Zaid ini menjual bagiannya tanpa sepengetahuan Umar. Apabila si Zaid menjual tanpa sepengetahuan si Umar bagiannya yang 1/2 hektar misalnya, atau 1/2 ruko tersebut misalnya, maka Umar punya hak untuk membatalkan jual beli tersebut walaupun telah terjadi. Kemudian Umar berhak untuk membeli apa yang telah dijual tersebut, karena dia menjualnya tanpa sepengetahuan Umar, karena mereka berserikat dalam 1 bidang tanah tersebut atau 1 toko tersebut. Ini dalam bahasa Arab namanya syuf'atun, ya. Maka orang yang berserikat dalam memiliki 1 bidang tanah, maka mereka tak boleh menjual bagiannya kepada orang lain tanpa seizin sekutunya. Kalau dia jual kepada orang lain,
tanpa seizin sekutunya, maka sekutunya ini jika tidak rela punya hak membatalkan jual beli yang telah terjadi tersebut, kemudian mengambil ya haknya, karena dia lebih berhak terhadap bagian temannya dibandingkan orang lain. Ya. Kenapa dalam Islam dibuat demikian? Apa hikmahnya? Karena boleh jadi antara Zaid dan Umar tadi, Zaid menjual bagiannya kepada orang lainnya, ternyata orang lain tersebut musuhnya Umar. Tentunya tak nyaman dia bertetangga dengan musuhnya. Atau orang lain tersebut tak disukai Umar. Ya. Misalnya dia menanam apa-apa yang tak disukai oleh Umar, ya mungkin akan menzalimi tanam-tanamannya dan semacamnya. Ya, untuk menjaga agar tidak ya pecah hubungan antara Zaid dan Umar ini, maka Zaid dilarang menjual bagiannya tanpa seizin Umar. Demikian juga dalam bab yang lainnya. Satu toko mereka berserikat antara Zaid dan Umar. Tak boleh Zaid jual bagiannya ke orang sebelum menawarkan kepada si Umar. Hai Umar, aku kayaknya mundur ini. Bagianku ini kayaknya mau kujual. Kau ambillah. Kau lebih berhak daripada orang lain. Ya. Karena boleh jadi jika dibeli oleh orang lain, mereka berbeda persepsi apa yang mau dibuat tentang ruko ini, apa yang mau dijual dan semacamnya. Ya. Akan terjadi persisian antara Umar dan orang lain. Karena itu dalam Islam dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu tabaraka anhu, ya, innama ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syuf'ata fi kulli ma lam yuqsam. Sesungguhnya Nabi telah menjadikan adanya hak syuf'ah dalam segala sesuatu yang belum dibagi. Fa'idha waqa'atil hudud, apabila telah dibatasi dengan batasan tanah tersebut, ada batasannya, ada patoknya, ada tandanya, telah terpisah antara keduanya, masing-masing punya jalan sendiri. Kadang-kadang yang namanya syuf'ah itu tanah 1 hektar tanah, kadang-kadang jalannya 1. Ya, mereka karena sama-sama berpaham, mereka menikmati jalan tersebut. Ya, karena itulah dilarang untuk dijual tanpa sepengetahuan atau izin ya syarikatnya. Bahkan dia jika menjual ya dan telah terjadi jual beli, bisa saja sekutunya membatalkan jual beli tersebut, mengatakan saya tak rela, saya tak ikhlas, saya tak mau kau jual ini kepada orang lain. Seharusnya kau jual kepada saya lebih dahulu karena saya adalah tetangga denganmu. Ini jalan nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain yang saya tak kenal. Ya, ini membahayakan saya. Jalan kita 1, maka tak boleh. Tapi kata Nabi, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu tabaraka anhu, fa idza waqa'atil hudud, jika telah dibuat batasan-batasan, dibuat dinding, masing-masing punya dinding, atau dibuat pagar, apapun bentuk pagarnya, apakah kawat berduri ataukah tanam-tanaman, pinang dan semacamnya yang biasanya dibuat untuk pagar. Fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq, ketika jalan-jalannya pun telah dibuat, masing-masing punya jalan, fala syuf'ah, maka tidak ada lagi syuf'ah. Jika ruko tadi telah dibagi 2, disekat antara keduanya, masing-masing punya sendiri akses, walaupun satu ruko dibagi 2 sampai ke atas, mungkin dibuat partisi dan semacamnya, ya, masing-masing punya kunci sendiri untuk masuk setempatnya, ketika itu barulah boleh dijual. Paham ya? Ini namanya syuf'ah. Ya. Asy-syuf'atu, kata Jabir, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syuf'ata fi kulli ma lam yuqsam. Nabi telah menjadikan hak syuf'ah, hak sekutu untuk mengambil, memiliki milik sekutunya. Ya, jika dia ingin menjual kepada orang lain, lebih berhak sekutunya daripada orang lain. Kalau sudah terjadi penjualan, bisa dia batalkan. Jadi ketika dia mendengar misalnya, oh, Zaid ini menjual bagiannya,
tanpa sepengetahuan saya. Langsung dia komplain, Zaid, batalkan jual belimu. Saya lebih berhak membelinya daripada orang lain. Kenapa tak kau beritahu saya? Ya, wajib Zaid membatalkannya. Hai fulan, tak bisa. Ya, ini kami membelinya bersama, belum lagi dibuat. Batas-batasannya saya tak bisa jual. Ya, kembalikan barangnya, ini uangmu. Ambil. Dia jual kepada sekutunya ini. Inilah namanya syuf'ah. Sebagian orang berkata, maksudnya adalah sebagian ulama-ulama Hanafiyah lagi, ya, mereka membolehkan berhilah, ya, untuk memiliki syuf'ah ini. Asy-syuf'atu lil jiwari. Mereka memang mengatakan, karena sesuai dengan hadis asy-syuf'atu lil jiwar, bahwasanya kepemilikan bersama dalam satu benda yang disebut syuf'ah itu, ya, lebih diutamakan hak tetangga lil jiwar untuk memilikinya dibandingkan dijual dengan orang lain. Dia mengakui hadis tersebut. Ya. Tsumma amada ila ma shaddadahu fa abtalah. Kemudian dia pun berupaya untuk mencari jalan membatalkan hak syuf'ah ini. Wa qala, dia berkata, ya, bagaimana caranya? Inishtara daran fa khafa an ya'khudhaha al-jaru bisyuf'ah fashtara sahman min mi'ati sahmin. Ya, jika seseorang ingin membeli sebidang tanah, fa khafa an ya'khudhaha al-jaru bisyuf'ah, dia khawatir nanti tetangga yang membeli bersama tanah tersebut mengambil apa yang dia beli, karena tentunya tetangga lebih berhak daripada orang luar. Fashtara sahman min mi'ati sahmin. Bagaimana caranya? Ya, maka dia berbicara tadi misalnya, ya, tanah ini milik si Zaid dan si Umar. Berkatalah dia kepada Zaid, Zaid, aku butuhlah tanah, kau belilah sedikit tanahmu, sedikit saja, satu bagian aja. Misalnya dia punya 10 bagian, ya, juallah kepada saya satu bagian. Saya butuh ini, mau saya tanami. Ya, karena cuma satu bagian, Umar merasa, tak apalah, satu bagian saja. Ya, nggak ada artinya bagiku itu. Biarkan aja dia jual, tak ada masalah. Ya, relalah si Umar karena cuma satu bagian. Gara-gara satu bagian ini Umar rela. Nggak bahaya nih. Biarlah, mungkin dia mau bercocok tanam. Ya, berarti sekarang sudah masuk di sana, ya, kepemilikan orang asing ini. Buatlah namanya misalnya, ya, si Imron. Imron ini sudah masuk ke dalam persekutuan. Bertigalah mereka memiliki tanah tersebut, tapi bagiannya hanya satu bagian daripada 9 bagian milik si Zaid. Umar bilang, kecilnya nggak apa-apa, biarlah, rela. Ya. Dan dia yang bertetangga dan dia bersekutu, ya, dengan si Zaid ini, ya. Tsumma ishtara al-baqi. Ya, setelah dapatnya satu dan dia sudah diberikan izin satu bagian karena dia anggap sepele, ya, berarti dia sudah menjadi sekutu, punya hak persekutuan. Dia belilah lagi kepada si Zaid sisanya 9. Tadi satu bagian, sudah dapat satu bagian, dia menjadi salah satu bagian dari persekutu di antara mereka bertiga, dan dia lebih dekat kepada Zaid. Bagian Zaid itu diambilnya satu bagian, tinggal 9. Yang 9 ini pun dibelinya. Ya, dan dia berhak karena sudah masuk ke dalam persekutuan. Wa kana lil jari asy-syuf'atu fi sahmil awal. Tetangganya tadi si Umar berserikat dengan si Zaid hanya, ya, awalnya semua, setelah itu bertiga. Sekarang setelah dikuasai semua oleh si Imron, maka yang namanya Umar hanya bersekutu dengan si Imron dalam satu bagian saja. Satu bagian, adapun sisanya 9 bagian sudah menjadi milik Imron. Wala syuf'ata lahu fi baqid dar. Ketika itu dikuasailah oleh si Imron
ya bagian daripada si Zaid yang telah dia jual dengan cara berkhilah tadi yang 9 bagian, sehingga si Umar pun tak punya bagian apapun kecuali dalam 1 bagian. Gugurlah ketika itu hak si Umar untuk menuntut syuf'ah. Kata mereka ulama-ulama Hanafiyah, walahu an yahtala fi dzalik, boleh dia berkilah dengan cara seperti itu untuk menggugurkan hak syuf'ah. Ya. Dan Imam Bukhari tak setuju dengan perkara ini, tak benar. Ini cara yang dilarang dalam agama, karena dalam agama tujuannya buruk untuk membatalkan syuf'ah milik si Umar. Tak boleh dengan cara semacam ini. Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Ya, kita sudah belajar kitab-kitab semacam ini semua dalam bab fikih yang ada dalam buku fikih itu harus kita lewati. Ya, inilah dia antaranya harus kita lewati. Syuf'ah namanya. Ya. Syuf'ah dari kata-kata syafi'itun itu adalah ya syafaat. Syafaat disebut syafaat karena seseorang itu tak sampai ke tujuannya tanpa bantuan perantara. Maka yang memberikan bantuan ini namanya syafi'. Ya. Kata belece, wahai fulan, tolong kau terima si fulan ini, dia sahabatku. Maka dikatakan dia diterima dengan syafaat sahabatnya. Maka asyuf'ah itu adalah ya seseorang yang bersahabat dengan orang lain dalam memiliki satu kepemilikan yang belum dibagi-bagi. Ya, itulah makna. Naam. Wa qala ba'dun nas idza arada an yabi'a asy-syuf'ata falahu an yahtala hatta yubtila asy-syuf'ah. Fayahabul ba'i'u lil mushtari ad-dara wa yuhaddiduha wa yadfa'uha wa yadfa'uha ilaih wa yu'awwiduhu al mushtari alfa dirhamin fala yakunu lisyafi'i fiha sub'atun. Ini cara lain dalam berkhilah yang dibolehkan sebagian ulama, tapi ini menyelisih dalil. Wa qala ba'dun nas, sebagian orang berkata, ini caranya membatalkan syuf'ah. Idza arada an yabi'a syuf'ata, andai kata dia ingin membeli barang atau tanah apapun benda yang dimiliki oleh beberapa orang, ya, falahu an yahtala an yubtila syuf'ah, boleh dia berhilah mencari tipu muslihat, daya upaya bagaimana membatalkan syuf'ah milik ya tetangganya. Bagaimana caranya? Fayahabul ba'i'u lil mushtari. Fayahabul ba'i'u lil mushtari ad-dar. Caranya, ya tadi saya berikan contoh antara Zaid dan Ammar. Mereka memiliki 1 hektar tanah. Ya. Caranya adalah, ya, si Zaid ini menghibahkan kepada Imran. Ingat, syuf'ah itu dalam bab jual beli. Hak syuf'ah dalam bab muawadhah jual beli. Adapun pemberian hibah tak ada jual beli. Boleh. Ya. Dalam hibah tak sama jual beli. Dalam Islam, hibah itu tetangga punya hak apabila dalam masalah jual beli. Zaid kan milik dia. Kata Zaid, ini ku hibahkan tanahnya kepada si fulan. Ya, Umar enggak bisa apa-apa. Namanya pemberian. Tapi kalau dia jual, Umar punya hak. Jangan kau jual sama orang lain, saya lebih berhak. Kalau dia hibahkan, tak ada masalah. Karena itulah, ya, bagaimana cara berhilahnya? Mereka bicara di belakang. Kau hibahkanlah kepadaku dulu. Ya, barang itu. Setelah dihibahkan, ya, dibuatlah batas-batas. Setelah dihibahkan. Tadi ingat, kata Jabir bin Abdullah, kalau sudah dibuat batas, batallah syuf'ah, tak ada lagi syuf'at. 1 hektar tanah tadi yang belum ada batas-batasannya dihibahkan kepada si Imran. Imran setelah memiliki tanah ini dia buatlah batas. Sudah dibuatnya batas, batallah syuf'at milik si syuf'ah milik si Umar. Fayahabul ba'i'u lil mushtari ad-dar. Maka berpura-puralah pemilik tanah ini si Zaid menghibahkan kepada calon pembeli si Imran dalam bentuk hibah. Fayahudduha wa yadfa'uha ilaih. Ya. Ketika dia mau menghibahkan, dibuatnyalah dulu jalan. Nah, dibuatnyalah ketika itu tembok. Setelah itu dihibahkannya. Ya, hibah enggak ada masalah. Jadi caranya sebelum dia lepaskan kepada Imran ini,
Ya, dia bilang saya mau buat dulu lah ini, saya mau buat batas, kita buat dulu batas. Dia berhak buat batas karena miliknya sebelum dihibahkannya. Setelah dibuatnya batas, ya, maka kalau andai kata belum dia buat batas, mau dia jual, akan dituntut oleh si Umar. Ya, tapi ketika dia buat batas, kita buat aja lah batas tanah kita ini. Kita buatlah apa batasannya? Apakah pinang kita buat atau parit kita buat? Sudah dibuat batas, ya, dihibahkannya. Setelah dihibahkannya, barulah setelah itu dibayar, ya, oleh si Imran. Fayahudduha wa yadfa'uha ilaih. Setelah diserahkan kepada orang ini, wa yu'awwidhuhul mushtari alfa dirham. Misalnya harganya 1000 dirham. Ya, setelah dihibahkan, ku gantilah. Nah, subhanallah. Namanya saja hibah, asalnya jual beli. Sama sebagaimana hilah dalam penjual belian yayasan. Yayasan tak boleh perjual beli. Akhirnya apa? Di depan dihibahkan, di belakang dibayar. Ya. Fala yakunu lisyafi'i fiha syuf'ah. Setelah hal ini diberikan, dihibahkan, tak bisa lagi tetangganya itu untuk menuntut syuf'ah. Ini caranya. Naam. Wa qala ba'dun nas in ishtara nasiba darin fa arada ayyubtila as-sub'ata wa haba libnihi as-saghir wa la yakunu alaihi yaminun. Ini cara lainnya. Wa qala ba'dun nas, sebagian orang mengatakan bisa kita hilangkan syuf'ah ini. Bagaimana caranya? In ishtara nasiba darin. Jika seseorang itu membeli, ya, bagian tertentu daripada satu tanah, fa arada an yubtila syuf'ah, dia ingin membatalkan syuf'ah, ya, hak tetangganya terhadap bagian tanah miliknya jika mau dijual. Bagaimana cara membatalkannya? Wahaba libnihi as-saghir, dia berikan, dia hibahkan kepada anaknya masih kecil, yang masih usianya 5 tahun, 3 tahun. Ya, wala yakunu alaihi yaminun. Ketika itu anak kecil ini tak akan mungkin disuruh bersumpah benar atau tidak benar. Kenapa di sini dibedakan antara anak kecil dan anak besar? Andai kata dihibahkannya kepada anaknya dewasa, ya, sekutunya akan bertanya, benar ini dihibahkan kepadamu, benar? Kau bersumpah? Ya, saya bersumpah. Itu kalau andai kata anaknya dewasa. Anak kecil tak dianggap sumpahnya. Karena itulah dia hibahkan kepada anak yang kecil, mungkin masih bayi, belum bisa ngomong, dihibahkan, ini kuhibahkan untuk anakku si fulan. Ya, andai kata masih kecil, berarti dialah yang mewakilinya, mewakili sumpahnya. Ya, karena masih kanak-kanak, masih kecil. Karena itulah di sini katakan wahaba libnihi as-saghir, dia hibahkan kepada putranya yang masih kecil. Wala yakunu alaihi yaminun, tak ada kewajiban untuk diminta sumpah karena masih kecil. Ya. Setelah dihibahkan berarti selesai, bukan lagi menjadi miliknya, sudah dihibahkannya kepada putranya. Ya, ketika orang ini mau jual tak bisa, kecuali harus bertanya kepada dia sebagai perwaliannya. Wallahu taala alam. Demikianlah ikhwatul kiram pembahasan tentang syuf'at. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.